Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangguh Chandrawardana, absen 28 dari 11 PPLG 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang from kasir dan from login dari Mapel MK2 untuk tugas PTS. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, untuk yang pertama kita akan menampilkan hasilnya terlebih dahulu dari from login dan from kasirnya. Yang pertama yaitu kita buka dulu itunya, Visual Studionya. Nah, di sini sudah ada tampilannya yaitu login dan kasir. Selanjutnya kita tinggal running projectnya. Kita coba run terlebih dahulu. Oke, jika sudah di run, ini adalah hasil runningnya. Kita bisa lihat di sini ada user login, username, dan password. Ada buttonnya, ada login dan ada cancel. Selanjutnya kita bisa mengisi username-nya. Di sini saya atur menggunakan NISN saya sendiri. Coba. Oke, ini sengaja username-nya saya salahin terlebih dahulu supaya bisa mengetes apakah ini berjalan dengan lancar gitu, tidak error. Coba. Oke, ternyata benar. Di sini jika kita memasukkan password atau username yang salah, maka akan muncul tampilan ini, login gagal atau username password salah. Selanjutnya saya akan menampilkan password yang betul. Oke, terus kita login lagi. Dan jika kita pencet cancel ini di samping, maka semuanya akan terhapus atau ke close gitu semuanya. Coba kita pencet login. Nah, ternyata berhasil. Muncul menu from baru yaitu from kasir. Di sini di from kasir ada banyak, ini ada makanan, minuman, dan banyak. Untuk selanjutnya kita cek dari hasil ini, apakah kasir kita itu error apa enggak. Kita coba mulai dari ini, makanan. Kita bisa pilih berbagai banyak makanan di sini. Ada nasi goreng, gitu kita coba klik. Habis itu ada minuman juga, ada es teh, es jeruk, apalagi itu. Nah, kita coba klik. Ada satuan, kita bisa milih beli berapa, beli satu atau dua. Kita coba beli dua. Ini minumannya juga kita klik dua. Sini ada langsung harganya dan ada totalnya. Di sini kita tinggal memasukkan dari menu bayar. Kita kan bayar berapa? Sini kita bayar 40.000 dan ada kembaliannya juga 4.000. Habis itu jangan lupa nama kasirnya juga kita isi dengan nama bebas lah, nama kasir siapa aja. Contohnya ini namanya Irit. Oke. Habis itu tinggal klik proses. Kalau kita pencet clear, maka semuanya akan terhapus atau ke reset. Dari mulai satuannya dan totalnya itu ke reset. Maka kita langsung saja ke proses. Kita coba klik. Nah, di sini muncul menu tampilan, yaitu ada warung makan Indo, terus ada nama kasirnya tadi, ada pesanannya apa aja, terus ada subtotal makanan, ada subtotal minuman, ada total juga, terus ada bayar dan ada kembalian. Sini kita tahu informasinya yaitu tentang pesanan kita. Habis itu kita pencet oke aja. Nah, di sini saya akan pencet clear. Nah, kalau pencet clear semuanya akan ke reset nih, lihat nih, kan jadi kosong lagi.
Oke, habis itu kita balik ke login yang tadi, menu from login ya. Kita akan mencoba yang cancel. Kalau kita pencet cancel ya, atau maka akan keluar atau berhenti ngeran gitu. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin itu penjelasannya. Kita langsung saja ke penjelasan tentang codingannya. Pertama, ini kita membahas tentang codingannya atau desainnya dari yang pertama, yaitu from login terlebih dahulu. Terus yang kedua nanti kita juga menjelaskan tentang from kasirnya dulu. Oke, yang pertama kita menjelaskan tentang from login. Kita langsung ke desainnya dulu untuk menjelaskan sedikit-sedikit tentang desainnya. Yang pertama ada label. Label ini berfungsi hanya untuk memberitahu kepada kita apa itu. Ini ada teksnya, kita ubah jadi user login, biar ini ada user loginnya, biar orang-orang tahu gitu. Ini from untuk login. Yang kedua ada label username dan label password untuk memasukkannya. Tapi kita bisa ubah namanya apa gitu. Yang di bawah username dan di bawah password ada yang namanya text box. Text boxnya ini berfungsi untuk kita memasukkan data-datanya gitu. Untuk memudahkannya dalam kita mengcoding, kita bisa mengubah, misalkan username-nya kita ubah, di bawah username text box-nya kita ubah menjadi tx username, dan di passwordnya, di text box passwordnya kita ubah jadi txt password gitu, supaya nanti saya lebih mudah juga dalam menjelaskannya di codingannya. Di buttonnya di bawah juga ada dua button, ada button login dan button cancel. Di button login kita juga ubah namanya menjadi BTN login, dan untuk yang cancel juga kita ubah namanya menjadi BTN cancel. Selanjutnya kita langsung beralih ke dalam codingan dari from login ya. Ini ada codingannya, kita mulai dari atas. Yang pertama ada public login. Nah, di sini untuk mengatur atau memanggil dari, ya lebih berfokus pada passwordnya sih yang ini. Kalau ini misalkan ada password timer fix, password timer, dan ada txt password yaitu untuk memanggilnya tadi. Di bawahnya yaitu kita panggil ulang yang di atas. Yang ini ada txt password, kita panggil ulang supaya kita mengetahui. Misalkan di bawah ini ada txt password card gitu, mulai dari 0, atau password timer start dan stop untuk memulai dan kayak menutupnya gitu. Di bawahnya ada password timer fix. Ini berfungsi untuk mensensor password kita. Misalkan kita txt password, ini kan ada tanda kayak bintang di sini. Nah, kalau kita mengisi itu passwordnya, maka ntar otomatis akan berubah jadi bintang. Gunanya untuk mensensor ya, supaya tidak terlihat aja. Kita bisa ubah apa gitu, misalkan angka apa-apa, tapi karena ini untuk password maka kita ubahnya menjadi bintang saja. Dan ini selanjutnya ini BTN cancel, sama dari untuk menutup seluruh dari from loginnya atau mengclose-nya. Di sini untuk codingannya cuma sedikit nih, tinggal ketik saja disclose gitu, kurung tutup. Nah, maka udah jadi udah. Untuk selanjutnya ada BTN login, yaitu ketika kita mengklik login. Nah, di bawahnya ada string username dan password. Ini berfungsi untuk kayak memanggil gitu nih, username txt username text. Nah, itu untuk memanggil dari txt username, dan di bawahnya juga passwordnya juga dipanggil juga. Di bawahnya ada if dan else. If berguna untuk ketika kita memasukkan apa gitu, username-nya apa dan passwordnya apa, maka akan benar. Kalau benar, maka kita akan lanjut ke from kasir. Nah, ini langsung berpindah ke halaman from kasirnya. Jika salah atau else, maka kita akan ditampilkan messenger box, yaitu
dengan tulisan username atau password salah, login gagal. Nah, di sini kita bisa ubah sesuai kemampuan, bukan kemampuan sih, sesuai keinginan kita. Nah, di if username-nya juga kita bisa bebas ubah sesuka hati, bisa nama juga apa. Di sini saya akan mengubahnya, bukan mengubah, di sini kita isi dengan NIS kita saja. Oke, mungkin cuma segitu untuk tampilan login, karena tampilan login itu cukup singkat ya, tidak perlu banyak-banyak. Mungkin kita lanjut saja untuk menghemat waktu, kita lanjut ke from kasirnya. Oke, yang selanjutnya ada tampilan dari from kasirnya. Jadi coba kita lihat dari desainnya dulu. From kasir ada tulisan pertama, ada label warung makan Indo. Terus yang di samping ini ada makanan, ada minuman, dan ada untuk harganya, dan ada untuk satuannya. Selanjutnya ada total, ada bayar, dan ada kembalian. Terus ada nama kasir, dan ada button 2, yaitu di bawah ada button proses dan button clear. Oke, untuk nama-nama dari masing-masing ini ada yang pertama makanan, ada CP makanan, yang minuman ada CP minuman, yang sampingnya ada TXT harga makanan, terus ada TXT harga minuman. Terus untuk satuannya ada GB satuan. Terus untuk di sampingnya lagi ada subtotalnya, ada namanya kita ubah jadi TX subtotal makanan, dan yang bawahnya TX subtotal minuman. Oke, itu semua diubah, terserah kita sih, tapi kalau diubah kita lebih mudah dalam mengcodingnya gitu. Yang di bawahnya yang total, bayar, dan kembaliannya juga kita ubah-ubah namanya biar lebih paham atau lebih mudah untuk dijelasin. Oke, kita langsung saja ke codingannya. From kasir yang pertama ada from kasirnya. Di sini itu untuk menunya kita bisa memasukkan sesuai keinginan kita. Misalkan ada CP makanan item, ads nasi goreng, terus ada nasi bakar, nasi mewah, dan di bawahnya juga ada yang CP minuman item, ada es teh, dan banyak gitu. Untuk selanjutnya ada tambahkan event handler untuk merubah satuan. Nah, di sini itu untuk satuannya gitu, bisa ubah ke berapa. Misalkan satuannya 1, maka harganya cuma 1 gitu. Atau kalau 2, jadi dikalikan 2. Untuk selanjutnya ada CB makanannya. Kita coba klik yang pertama, ada cash, yaitu pilihan pertama. Kita mulai dari 0 ya, bukan dari 1. Kita mulai dari 0, yaitu ada makanan yang pertama, yaitu harganya 15.000. Nah, lanjut makanan yang kedua juga 15.000, gitu sampai total dari makanan kita. Itu kan tadi berapa totalnya? 7 kan? 7. Tapi di sini kita mulai dari 0. Jadi totalnya ada 6. Dan defaultnya itu harganya mulai dari 0. Misal kita tidak milih apa-apa, maka harganya 0. Untuk yang bawah, untuk mengatur CP minuman atau total dari minumannya, kita bisa lihat di sini kita menggunakan switch sama ya kayak yang di atas. Yang dari CP makanan juga menggunakan switch. Oke, untuk minumannya konsepnya sama kayak di atas. Ini untuk menentukan harga per minumannya dari mulai pilihan pertama atau 0 itu sampai dengan pilihan terakhir. Nih, pilihan terakhir ada keempat. Kalau keempat berarti pilihan kelima. Dan sama ada defaultnya juga, harganya tampilannya akan 0. Untuk selanjutnya ada subtotal makanan. Subtotal makanan ini di sini subtotal makanan di samping satuan itu untuk mengetahui total makanan kita. Di sini ada penjelasannya biar kita lebih mudah dalam menjelaskan. Yang pertama ada if, sama kayak konsep login,
ada if gitu. Untuk ini INT harga makanan. Nah, itu untuk mengambil harga makanannya dari tadi, yang dari total makanan gitu kita ambil dan masukin ke sini. Habis itu ada jumlah makanan, INT jumlah makanan, yaitu untuk mengambil satuan numerik up down. Nah, habis itu ada INT sub total makanan, yaitu harga makanan dikali ya jumlah makanan. Jadi kayak satuannya berapa, kalau misal satuannya 2 berarti makanannya itu dikali 2. Oke, terus ada txt sub makanan teks, yaitu untuk menampilkan subtotal makanan di text boxnya nanti biar kita tahu. Itu ada total. Selanjutnya terakhir untuk update ya ketika subtotal makanan dihitung. Terus yang selanjutnya sama, kita mengatur tentang subtotal minumannya. Sama kayak di atas yang subtotal makanan, ini ada INT harga minuman untuk mengambil harga minumannya. Dan selanjutnya ada INT jumlah minuman untuk ambil satuan minuman dari numerik down-nya. Dan yang ini yang ketiga ada subtotal minuman untuk menjumlah seluruh minumannya dan harga minuman dikali jumlah minuman. Yang terakhir untuk subtotal minuman to string untuk menampilkan subtotal minuman di text box. Sini ada total, ini ada total sub makanan teks berapa gitu. Kita bisa isi totalnya, nanti bukan ngisi tapi otomatis gitu dari ini, dari atas total gitu. Terus ada subtotal minuman juga sama di atas. Nah, yang terakhir kita tinggal total to string txt total untuk menampilkan total di text box-nya. Selanjutnya ada satuan makanan value untuk handler untuk perubahan satuan makanan, itu bisa untuk berubah berapa gitu. Dan di bawahnya juga ada satuan minuman value yang sama saja untuk memanggil perhitungan subtotal minuman. Ini di sini sama yang di atas untuk memanggil. Dan selanjutnya ada txt bayar. Nah, di sini kita akan bayar berapa gitu. Di sini untuk di if text bayar ini kosong, tidak diisi, supaya kita bisa mengisi sendiri berapa total dari yang akan kita bayar. Oke, untuk selanjutnya ada else untuk convert to in txt bayar. Terus ada kembalian. Nah, kalau kembalian ini maka bayar berapa itu, kita txt bayar berapa dikurangi total itu. Nah, itu kembaliannya. Untuk yang di bawah ada txt bayar press, sama ini press untuk mencegah input non numerik kecuali backspace gitu. Ini ada headlet true. Yang bukannya terakhir sih, yang selanjutnya ada BTN proses, ya ini menampilkan ketika kita mengklik prosesnya maka ini akan muncul. Nih, mulai ini kita bisa desain ini, tapi cukup susah kalau desain ini, kayak butuh kreativitas juga untuk membuat tampilannya bagus. Nah, di sini ada txt nama kasir untuk menampilkan nama kasirnya siapa. Bisa ada CBN makanan teks untuk makanan kita apa gitu. Dan sampai ke kembalian, ini txt kembalian, ada txt total gitu. Kalau ini sih intinya cuman menampilin semuanya gitu menjadi satu di dalam BTN proses, biar si pelanggannya itu menjadi lebih paham atau lebih paham lah intinya. Untuk selanjutnya BTN clear, sama seperti yang login. Ini gunanya untuk meng-clear atau menghapus semuanya. Jadi kita bisa meresetnya menjadi 0. Misalkan kalau kita sudah mengisi CP makanan apa gitu, misal nasi goreng. Nah, kalau kita pencet BTN clear maka semuanya akan terhapus. Tapi tidak sampai nge-close kayak BTN login atau yang from login tadi. Mungkin hanya itu sih sedikit penjelasan, mungkin hanya sekitar 15 menit saja untuk menjelaskan ini.
Jika kurang jelas maka bisa kalian cari juga di Google gitu kan, banyak kayak tentang penjelasannya gitu. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.